peluang untuk dia maju bersama Prabowo di 2029 akan sangat menipis. Sangat gitu loh, Mbak. Sekarang ini posisi Mas Gibran itu udah nggak sekuat ketika 2024, itu udah jelas ya. Tapi justru yang bisa bikin renggang, Mbak, ketika Mas Gibran nggak bisa memaksimalkan tugas dari Pak Prabowo ini. Publik kan melihat Mas Gibran, ya gitulah, titipan, terus dibayang-bayangi oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Terus ya maksudnya gitu kan, maksudnya emang gaya dia kan ditanya apa, jawabnya apa gitu. Maksudnya dia tuh secara persepsi publik cukup jelek gitu loh, Mbak. Tapi justru yang bisa bikin renggang, Mbak, ketika Mas Gibran nggak bisa memaksimalkan tugas dari Pak Prabowo ini. Itu yang lain senang, ya kan? Ya. Ada kesempatan. Yang lain senang akan terbuka kesempatannya di 2029 yang akan datang. Iya, tapi balik lagi sekarang ini posisi Mas Gibran itu udah nggak sekuat ketika 2024, itu udah jelas ya. Sehingga dia tuh harus menciptakan kekuatannya sendiri di luar kekuatannya ayahandanya yang udah nggak punya posisi strategis lagi gitu loh. Itu Mas Gibran. Jadi gini, Mbak, apakah misalnya pertanyaannya, apakah Prabowo Gibran misalnya 2 periode, apakah partai-partai lain akan ikhlas gitu loh? Sebenarnya maksudnya partai PKB punya Caimin, Golkar punya siapa, ini punya siapa, maksudnya Mas Gibran punya kekuatan apa gitu loh. Kalau misalnya kita mau menimbang di 2029, sehingga menurut saya yang bisa dilakukan oleh Mas Gibran adalah mengembalikan apa yang sudah diasumsikan oleh publik gitu loh, Mbak. Memutarbalikkan. Jadi maksudnya publik kan melihat Mas Gibran, ya gitulah, titipan, terus dibayang-bayangi oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Terus ya maksudnya gitu kan, maksudnya emang gaya dia kan ditanya apa, jawabnya apa gitu. Maksudnya dia tuh secara persepsi publik cukup jelek gitu loh, Mbak. Secara persepsi publik secara personal. Nah, justru ketika publik melihat kita jelek dan dia baik sedikit aja, itu pasti bakal kelihatan bagus banget gitu loh, Mbak. Makanya ini momentum untuk Mas Gibran, kalau misalnya ini nggak dimanfaatkan dengan baik, menurut saya peluang untuk dia maju bersama Prabowo di 2029 akan sangat menipis. Sangat gitu loh, Mbak. Kira-kira dia harus benahi sektor apa dulu ini kalau di Papua? Itu yang pertama dilakukan adalah dia harus lebih banyak mendengar dan lebih banyak melihat. Dari situ dia bakal tahu, oh permasalahannya kayak gini. Gitu loh, Mbak. Jadi kita tuh ke sana, Mas Gibran tuh ke Papua ke sana bukan bawa apa, nih saya punya solusi begini-begini. Enggak, tapi nyari masalah dulu tuh, Mbak. Ngelihat masalah. Jadi akhirnya solusinya bisa keluar atau bisa lahir dari masalah-masalah itu gitu loh. Bukan dari pusat. Itu kan kadang kita dari kacamata pusat, oh ini permasalahannya ini yang harus dibenerin ini gitu loh. Iya. Katakanlah iya, kita tahu dengar ya kan, kita dengarkan masalahnya, tapi kan kita nggak menutup mata persoalan dari Papua itu kan ada KKB, ada soal makan bergizi dan segala macam, tambang. Apakah melanjutkan infrastruktur dari Pak Jokowi yang harus pertama kali dibenahi Mas Wapres itu apa? Ekonomi. Karena persoalannya persoalan ekonomi. Kalau saya lebih melihat ke ketidakadilannya, Mbak. Hukum dan apapun, termasuk ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan kita nggak bisa menutup mata ya, Mbak. Maksudnya kalau kita melihat Papua, masyarakat Papua, masyarakat adat yang mulai terpinggirkan karena pembangunan yang dilakukan gitu loh. Itu tuh maksudnya itu yang membuat gejolak-gejolak bahwa loh, mending kita keluar dari Indonesia daripada misalnya kita bergabung dengan Indonesia cuma diperas gitu loh, transfer ke pusat seperti tadi. Itu kembali sebenarnya persoalan utama itu harus ekonomi dibenahi. Karena bagaimanapun juga mereka kan merasa sumber daya alam mereka kaya, hasilnya untuk ke pemerintahan pusat besar, tetapi yang diberikan ke mereka sedikit. Tetapi yang dirasakan makin sedikit. Karena kalau kita lihat itu kan ada beberapa video yang pertama kalau dari pusat segini sampai ke daerah makin turun. Jadi ini yang harus dibenahin. Masyarakat Papua itu harus merasakan betul-betul manfaat dari kekayaan alamnya. Ini harus dirasakan keadilan pembagian untuk pembagian dana, pembagian hasil dari hasil alamnya. Jangan sampai mereka merasa
ini hanya untuk kepentingan orang-orang di Jakarta sana saja. Kan bahasanya kan begitu. Yep. Termasuk secara menyeluruh dikatakan hanya untuk kepentingan pembangunan Pulau Jawa yang juga ikut kita nikmati. Sementara mereka merasakan kesusahan bagaimana, kembali lagi, karena beberapa kali saya ke sana itu begitu. Kita secara infrastruktur kan merasa begitu memprihatinkan, belum begitu dirasakan oleh masyarakat Papua. Sehingga apa? Sehingga terlalu banyak transportasi udara yang harus mereka manfaatkan untuk dari satu daerah ke daerah lain. Ini kan biaya yang cukup besar. Sehingga apa? Berpengaruh terhadap kebutuhan mereka juga yang besar. Karena bahan pokoknya itu dibawa pakai pesawat, ya mau tidak mau. Sangat berbeda jauh nilainya dari kita yang ada di sini. Ya, ini harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini nanti, ya Mas Wapres, ketika dipercaya mengurusin masalah Papua, harus betul-betul dimanfaatkan. Makanya kembali lagi saya bilang, masalah dana otonomi khusus ini harus coba dipikirkan lah, supaya dikelola oleh sebuah lembaga, bukan langsung ditransfer ke daerah, ke Pemda ya Pak, ke Pemda yang dikelola oleh kepala daerah, yang mereka masih sifatnya kepentingannya hanya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya apa? Itu hanya dibagi-bagi ke masyarakatnya. Kan ini nggak pas. harusnya ada program. Harus ada program apa sih untuk kepentingan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Misalnya terkait dengan hasil buminya. Kira-kira apa sih masalah ikan misalnya ya. Ikan. Bagaimana ikan ini bisa bernilai tinggi. Jangan sampai mereka banyak menangkap dan ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi harus bisa dinikmati oleh masyarakat di Papua. Makanya saya berulang kali berkata, disinilah dituntut kreativitas, kemampuan berpikir dari kepala daerah untuk bagaimana menciptakan sumber daya untuk daerahnya, untuk masyarakatnya. Bukan hanya menikmati apa yang sudah ada, itu terlalu, waduh, anak SD pun bisa memimpin kalau cuma untuk sekedar menghabiskan yang sudah ada. Makanya sekarang pemimpin-pemimpin kita, termasuk pemimpin-pemimpin di daerah, sehingga tidak mereka melakukan protes kalau dipotong oleh Menteri Keuangan terkait dengan transfer ke daerah itu kan gitu. Karena mereka terlalu lamban dalam berpikir untuk kepentingan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi terlalu pintar ketika membuat konten. Nggak boleh protes ya kalau anggarannya dipotong? Nggak usah lah. Atau naikin Apalagi pajak Pak. kalau efisiensi nggak boleh protes. Ya, kalau masalah efisiensi yang penting untuk kepentingan rakyat jelas, jangan protes. Jangan terlalu banyak ngonten, sikit-sikit dikontenkan kan gitu. Saya lagi ini. Ini ngarahnya ke siapa Bang Fernando? Ya, gitu, siapapun, karena terlalu banyak kepala daerah kita itu ngonten sekarang ini. Yang paling terlihat? Ya, banyak lah.